Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Jangan lupa dimanapun kalian berada, selalu terapkan 5M protokol kesehatan ya. Apa sajakah itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo kita belajar kembali ya. Coba disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang informasi perkembangan telepon, karya dekoratif menggunakan unsur-unsur rupa, serta keliling bangun datar. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Mari kita belajar. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Coba simak bacaan berikut ya tentang sejarah penggunaan telepon dengan seksama. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Pasti kalian sudah tidak asing dengan telepon maupun ponsel, bukan? Telepon digunakan untuk bercakap-cakap antara dua orang atau lebih secara jarak jauh. Saat ini telepon menjadi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dalam berkomunikasi. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap telepon, telepon pun terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Awalnya masyarakat menggunakan telepon kabel. Telepon kabel tidak dapat dibawa kemana-mana. Pada saat itu, masyarakat mengunjungi wartel atau warung telepon untuk menggunakan telepon kabel dengan dikenai biaya. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan telepon umum yang disediakan di pinggir jalan dengan memasukkan koin. Saat ini, telepon kabel mulai ditinggalkan karena dirasa kurang praktis. Meskipun demikian, saat ini telepon kabel masih digunakan di berbagai perusahaan. Seiring perkembangan teknologi, muncul telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler tidak memerlukan kabel, bahkan telepon seluler dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan cepat. Telepon seluler juga didukung jaringan internet. Melalui telepon seluler dengan jaringan internet ini, masyarakat dapat mengakses berbagai fitur komunikasi yang lebih canggih.
Nah, sekarang coba amati kartu kosakata berikut ini ya. Ada kata pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Ayo, apa saja kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi? Kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi diantaranya adalah pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Nah, sekarang cobalah untuk mencari kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Yuk kita buat ringkasan dari bacaan sejarah penggunaan telepon bersama-sama ya. Ringkasannya adalah: telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Apakah kalian pernah bermain telepon-teleponan menggunakan telepon kaleng? Coba perhatikan apa yang dibuat Dayu dan teman-temannya ya. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Coba amatilah langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut ini ya. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali. Keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Coba amati dengan seksama pola hiasan Toraja berikut ini. Ada motif mahsulan sang buah, motif pah kolong bukuk, motif pah poloh songkang, serta motif pah tangko patung. Hiasan tersebut akan menambah keindahan suatu benda. Ayo, kalian coba ya membuat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Siapkan selembar kertas seukuran kaleng, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah kalian buat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Nah, bagaimana penampilan telepon kalengmu? Semakin menarik bukan? Bu Evi tunggu ya hasil karyamu. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Nah, sekarang cobalah untuk membuat gambar sebuah bangun datar. Bangun datar apa saja boleh ya. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Bu Evi tunggu ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga apa yang kalian simak dari video ini bermanfaat ya.
Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan dengan menerapkan 5M protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian agar banyak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih, kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.